Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai falukum anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Nabi khairi syukran. Alhamdulillah Nabi khairi syukran. Baik, syukur alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak yang berbanggakan, sebelum mulai belajar marilah kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan keberkahan dan menjadikan ilmu yang bermanfaat anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Semuanya hadir di sini, semuanya puasa, anak-anak? Puasa. Alhamdulillah. Sekarang puasa hari kedua ya. Ya. Tiga. Oh 3. Oh ya benar 3 ya. Dari Selasa, Rabu, Kamis ya benar 3 ya. Ya tanpa terasa ya sekitar 27 ataupun 26 hari lagi kita Idul Fitri ya. Nggak kerasa kan ya? Tiba-tiba udah pengen Lebaran aja ya. Iya. Anak-anak sebelum belajar ada yang ingin Pak Pur sampaikan. Jadi ya tidak lama lagi kalian belajar di kelas 5 ini yang insya Allah kita akan segera tatap muka dan nanti kalian pas sudah masuk kalian sudah kelas 6 ya. Insya Allah ya. Semoga semuanya naik kelas ya. Nanti UKK-nya ataupun kegiatan PAT itu setelah Lebaran. Sudah Pak Pur share kan jadwalnya ataupun suratnya itu dibaca. Supaya kalian tahu nih kapan kalian PAT-nya, kapan kalian bisa Lebaran, kapan bisa mudik. Sepertinya nggak akan mudik ya di rumah karena tidak boleh oleh pemerintah. Jadi meskipun sedang puasa di sini tetap dibaca buku tematiknya. Pak Pur kan baru ngajarin subtema 1. Aku males baca subtema 2. Nggak apa-apa, belajar sendiri ya. Jadi yang belum diajarkan tetap dibaca sendiri ya. Karena nanti akan Pak Pur keluarkan semua soalnya. Ya, pokoknya yang ada di dalam buku Pak Pur keluarkan. Pak Pur nih nggak diajarin yang ini, nggak aku pelajarin. Nah, tetap kalau sudah kelas 5, kelas 6 itu meskipun tidak diajarin, tetap belajar sendiri. Kalaupun tidak mengerti bisa tanya via WA ataupun telepon ke Pak Pur. Paham ya anak-anak ya? Oke, langsung saja. Hari ini Pak Pur akan mengajarkan seperti yang sudah janji waktu kapan ya? 2 pekan lalu ya. Pak Pur akan memberikan sebuah video. Ini tentang pantun videonya. Nah, terlihat tidak videonya? Gambar apa nih? Gambar anak perempuan ya. Ibu-ibu. Animation. Jelas suaranya? Jelas, Pak. Oke. Nggak jelas, Pak. Selamat menonton. Nanti belum nanti bisa mendengar rekamannya ya. Oke, selamat menonton. Kedengeran, Pak? Suaranya. Ternyata nggak kedengeran. Emang apa sih? Cakep. Cakep. Sinar tarik dan sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga dari badan kuat, hati gembira. Hijrah. Suruh jangan di sini. Kenapa? Di ruang lab. Ruang lab aja. Fotonya pikirin gimana pakai tenda. Oh iya, siap. Ntar ya. Habis ini ya. Dulu ya. Ini pindah ini. Ya, semuanya. Ini yang data-datanya sama di tanda-tanda gitu. Yang data-data warga satuan pendidikan, tabel ada di tanda-tanda.
sekolah. Buka bukunya. Kenapa Aisar? Jelaskan suaranya, videonya. Kedengeran Pak, tapi Gak ada suara. memang ada suaranya Pak ya? Memang Gak ada suara. Gak ada suara. Memang ada suaranya kan Pak? Atau bukan? Oh, di, Gak ada suaranya. di Papur mah ada loh. Serius nggak ada suara? Gak ada. Di kanan saya memang nggak ada suaranya. Gak ada Pak, gak ada suaranya. Sebentar. Sejak zaman Batu tidak ada suaranya. Oh gitu. Di halaman 13 ada pantun loh di tematik. Sebentar. Oh, Tahu. Ini. Aku buka bukunya. Kalau untuk penyemprotnya ini contoh yang hijau itu ada 2. Pantun muda, pantun bapak-bapak, jokes bapak-bapak. Ada nggak tuh suara itu? gak ada. Belum Pak, masih belum. Belum. Tapi bisa dibaca doang. Dibaca Iya bisa doang ya? dibaca doang iya. Iya, nggak seru. Sebentar. Contoh pantun adalah merah muda baju si Bibi. Udah Apa? tinggal yang SMP. Gimana Bim? Kalau pantun itu harus belakangnya harus hurufnya harus sama ya. Tidak aku lihat baca. SMP udah. Baju merah muda baju si Bibi. Di tangannya ada bayam. Ikat apa itu? Belum. Seikat masalah warga datang. Bertubi berkumpul apa? Ini pantun berdasarkan isinya. Nggak ada suaranya Pak, tetep. Coba kirimin dulu Pak. Ini Pak, pakai Woy, spam. diem woy. Esar. Saci. Uli. Gaje, Sumbi, Umar. Bercanda, Tor. Kita dapat Robux. Cara dapat Robux gimana yo? Aku lihat di Uri susah harus pakai Discord. Emang. Kirain aku gampang soalnya pakai kode. Gampang, tinggal download aja kodenya. Pantun teka-teki, pantun yang berisikan teka-teki dan dengan pembaca diberi kesempatan untuk menjawab. Ada suara AS tadi malah. Dari Bapak tadi no pertanyaannya. Oh, pantun kita. Jenisnya banyak. Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasi. Eloknya dan resminya padi makin tunduk jika berisi. Kan Gimana? yuk makan tomat. Masih belum paham deh soal. Sama. Kayak nggak nyambung aja gitu loh. Lebih nyambungkan pantun Jarjit. Iya bener. Kalau ikan hiu makan tomat, Itu mah pantun Umar. orang yang buat odading Mang Oleh. Iya toksik. Dia kan jatuh dari tangga. Iya bener. Kau makan? Tor, lihat nama aku, Tor. Bagus lah. Saci ya? Oh. Aisar, belum kedengeran ya suaranya? Masih belum Pak. Udah kedengeran belum suaranya? Belum ya? Masih belum Pak. Belum. Belum Pak. Belum. Belum Pak. Coba kirim ke kes Pak. Chat. Umar emang ya. Aku udah ganti nama. Coba kita lihat di YouTube ya. Kedengeran nggak? Iya. Ya kedengeran deh. Nah. Movie and bersajak apa? Ya, hilang. Sama YouTube Halo semua, jumpa lagi. Nah, Nggak ada suara. Kedengeran please, tetap. kedengeran please. Ada WhatsApp dong. Wacot. Ada Robux. Aku satu. Oh iya ada itu bukan Roblox pintar. Ada skinnya tapi. Demi scroll nah, ini kedengeran nggak nih? Alah, jadi yang Ya, Roblox Pak. tuh ada tulisannya. nggak ada.
Nih papur gede ntar lu ya. Situ, Pak. Aisyah lihat nama aku. Itu cara dapet Robux itu. Itu bohong. Itu sistem bohong. Dari Hoax. Mat, parah Mat. Anak-anak, videonya kedengeran nggak? Dah. Coba bentar. Semuanya coba diem Kalian dulu. diam dulu, kalian diam dulu. Dimut dulu semuanya. Nggak kedengeran, Pak. Kedengeran, Pak. Nggak ada suara sama sekali, Bapak. Mas sama baik Pak. Kenapa ya? Padahal Nggak papur tahu, pakai mikrofon loh. Kayaknya itu deh gara-gara si Zoom-nya. Gara-gara Zoom-nya error. Nggak mungkin, soalnya suara Papur tuh jelas. Ya sih. Ya kan di sekolah kan wifi-nya banyak wifi-nya. 10 M. Ya udah, linknya papur share ya. Nanti kalian tonton dulu sebentar ya. Oke. Linknya papur share ya. Oke anak-anak. Kalau mau nonton langsung di sini saya nge-lag, Pak. Langsung nge-lag, Pak. Nggak bisa. Zoom-nya malah keluar set tiba-tiba. Makanya nggak bisa ditonton. Ketemu Torik Laptop. kemarin. Laptop Purik, laptop Kak. Masuk ke portal. Oh, udah papur kirim tuh. Silakan ditonton dulu. Saya 5 tontonnya, menit. Pak ya. Silakan ditonton 5 menit. Di kolom chat. Ketemu. Itu buat yang laptop Legend butuh Ya di iklan Pak, Klik saya aja. 5 menit diklik Ayo, aja. buat Kalian laptop amati Legend dulu boleh. pantunnya, amati dulu. Nanti papur tanya. Dengeran Pak, saya Pak. Itu pelajaran apaan, Pak? Bahasa Indonesia. Itu Silakan. pelajaran. Nggak bisa Pak saya Pak. Saya bisa Pak. Ada Ya. sekolahnya Pak ya, perempuannya Pak ya. Ya, perempuan. Sar, Linknya. Sar, copy linknya habis itu kirim ke Sar. Ya nggak kedengeran. Lagi nong. Sar, Silakan tonton Masa? dulu. copy linknya habis itu kasih ke grup Sar. Tentang Copy- pantun, Pak. Gimana caranya? Salin aja. Saya jago pantun, Pak. Ditekan, Kamil ditekan. nggak Tomat. Kamu di HP kan? Kamil sombong. Gimana caranya Tor? Caranya di blok, habis itu kamu CTRL plus C, Oh, habis itu tuh, tahulah kamu di laptop ya? sabar. Kirim dulu. Blok dulu kan? Tahulah. Udah aku share. Oh ya udah nggak jadi Rafa aja. Ya. Badan kuat, hati gembira. Mana nih? Pantun. Ya, tonton dulu dan berisik. Mendengar tentang sebuah Nanti papur tanya. Nggak bisa. Laptop saya nggak bisa Pak. Nggak bisa. Linknya papur kirim juga di WA nih. Di WA Umar. Lihat HP ibu kamu, Umar. Umar, papur kirim linknya. Silakan tonton, Mar. Lagi tonton Pak. Ya, silakan tonton 5 menit. Nanti papur tanya. Saya tahu Pak ciri-ciri pantun Pak. 1. Sabar dulu, ya sabar. Bait terdiri dari baris. Yang kedua, setiap baris terdiri 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris 1 dan 2 disebut sampiran. Yang keempat, baris 3 dan 4 disebut isi. Yang kelima, bersejak atau berima A, B. Udah. Pak, saya tahu apa itu pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu terkait oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapatkan atau amanat
dari sang pembuat pantun. Kelima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Bunyi akhir baris Bapak-bapak. Kamu mau ngambil apa? Oke, nah kapan Mas? Nonton teka-teki. Oke, udah cukup ya. Materi kita hanya pantun. Nah, jadi gimana? Sudah dibaca belum? Nah, oke. Anak-anak, jadi pantun itu termasuk apa? Karya Pantun sastra. teka-teki, pantun. Ya, perhatikan ya. Pantun adalah karya sastra yang lama ya. Dia sudah ada sejak zaman dahulu. Seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh pantun nih. Memelihara ikan di dalam tambak, jangan lupa diberi makan, jangan dulu meminta hak, lakukan dulu kewajiban. Nah, kalian lihat nih, akhirannya itu nih, yang baris pertama itu ak, ya kan? Kemudian yang ketiga dia juga ak, paham ya? Jadi yang pertama sama dengan yang ketiga. Kemudian yang kedua akhirannya an. Yang keempat juga an. Nah, itu namanya artinya apa? Dia bersajak AB, artinya seperti itu anak-anak. AB. Paham ya? Ada Paham, Pak. Oh, saya paham, Pak. Contohnya Kalau lagi. baris satunya ini, baris tiganya juga sama. Iya, jadi baris pertama dengan baris ketiga. Lagi, pergi ke kota, anak Pak Saib, membeli sawo rasanya sepat. Menuntut ilmu, hukumnya wajib, ilmu terbaik yang bermanfaat. Sekali lagi, yang baris pertama itu IB, ib. Yang ketiga juga ib. Yang kedua at, yang keempat juga at. Nah, ini ada di buku modul kalian di halaman 12. Silahkan bisa dilihat ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Kemudian yuk dibuka bukunya halaman 13, disiapkan pensilnya. Tadi sudah ditonton ya videonya. Coba. Pantun adalah puisi yang terdiri atas apa? Terdiri dari atas titik baris. Berapa? 4 baris, Pak. 4 baris. 4. Pintar. Bisa ya. Tadi ada di video ya. Terdiri atas. Pantun adalah puisi yang terdiri atas 4 baris, Pak. 4 baris. 4 baris. Ditulis di situ 4. Kemudian setiap larik atau setiap baris terdiri atas titik-titik berapa? Terdiri dari berapa suku kata? 8 Pinter. 8 sampai 12. Nah, 12 terdiri atas 8. Ditulis ya, nanti keluar 8 sampai 12. Tulis 12 suku kata. Coba kita lihat lagi nih yang memelihara ikan di dalam tambak, berarti memelihara 1 ya, 1 suku kata. Ikan 2. Nah, di dalam 3, tambak 4. Betul ya? 4 ya. Jangan lupa diberi makan 4. Jangan dulu meminta hak 4. Lakukan dulu kewajiban. Nah, itu 4 itu minimal anak-anak ya. Kemudian yang ini nih, pergi ke kota anak Pak Saib.
pergi 1, kedua, kota 3, anak 4, Pak 5, Saib 6. Boleh ya? Memenuhi ya. Karena maksimal itu sampai 12. Itu paham anak-anak ya? Maksudnya seperti itu. Selanjutnya, larik atau baris ke-1 dan kedua merupakan bagian apa? Namanya apa tadi? Ada yang pas lihat di video? Baris ke-1 dan kedua nih. Sampiran. Pintar. Sampiran. Pintar. Yang Papur beri bold merah ya. Nah. Oke. Memelihara ikan di dalam tambak, jangan lupa diberi makan. Nah, ini namanya larik pertama atau baris pertama dan kedua ya. Ini saya jawabnya di bawah ya. Oke, boleh. Disebut apa bagian apa? Sampiran 1 sampai 2. Sedangkan larik ketiga dan keempat atau baris ketiga dan keempat merupakan bagian apa? I 3 dan 4 disebut apa, Gulbudin? Isi. Paham ya? Paham, larik, Pak. ya, larik ketiga dan keempat disebut isi. Oke. Bisa ya? Jadi yang jangan dulu meminta hak, lakukan dulu kewajiban. Itu merupakan isi nih yang Papur buat hitam. Oke? Paham ya? Suara Papur kedengeran? Ngelek. Dia agak ngelek, Pak. Sekarang udah enggak, Pak. Oke, sekali lagi dari ulang. Jadi larik pertama dan kedua disebut apa? Sampiran. Larik ketiga dan keempat disebut isi. Paham ya? Jangan dulu meminta hak, lakukan dulu kewajiban. Nah, itu namanya isi. Nah, bisa anak-anak? Oke. Kemudian jelaskan, yuk, pengertian pantun. Tadi apa ya dalam video? Pengertian pantun. Pantun adalah apa tadi? Pantun? Pantun adalah apa ya? Tadi apa? Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terkait oleh nih. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Nah, gitu. Tuh pantun di sini. Di mana Pak isinya? Di situ di sampingnya boleh, ataupun di bawahnya boleh. Jadi dia termasuk ya jenis puisi ya, cuma dia puisi Melayu yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Aturannya tadi ada 4 baris. Kemudian halaman berapa Pak? Pantun itu apa? Ini di sini nih, di layar kaca kalian ada kan? Dijelasin. Oh, ada pertanyaan nggak di buku tematik nggak Pak? Nggak ada kan Pak? Ada di halaman 14. 14. Oke Pak, saya buka Pak. Dia terdiri dari beberapa aturan yang berlaku, terdiri dari 4 baris, kemudian setiap baris terdiri dari 4 sampai 12 suku kata. Di mana Pak halaman 14 Pak? Ya. Pak, saya tulis pengertian pantun di dekat Ayo Mengerjakan ya. Ya boleh. Ada di halaman 13 Aisyar. 13. Setelah menyimak Bang. Berapa? Tuh, halaman 13. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Ya, nomor berapa kerjainnya? Halaman 13. Ada Pak. Nomor 13. Ciri-ciri pantun. Pengertian pantun. Hah? Yang pengertian pantun. Oh, pengertian pantun. Oke, Pak. Ya. Saya tulis di sini apa ya? Di sebelah. Ya, boleh. Sebelah kiri. Pantun adalah Minyak Pak. Satu lagi tentang adalah sebuah puisi Melayu. Puisi Melayu kan Pak? Sebuah puisi Melayu kan Pak? ya. Yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku.
Asli. Sudah catat? Belum Pak, sabar Pak. Pantun adalah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan berlaku. Sebentar, Pak. Sabar Pak, saya lagi di sini Pak. Aturan yang berlaku. Yang berlaku. Kan Pak. Nah, Sebentar, Pak. Saya mau nulis dulu lagi tentang ciri-ciri pantun. Ciri pantun. Yang tadi Pak, yang pantun adalah Ya. puisi. bukan. Kemudian yuk, ciri-ciri nomor 2, ciri-ciri pantun. Di sampingnya boleh. Kalau nggak mau di belakangnya juga boleh, nak. Yo, siapa yang bisa tadi? Di samping Pak. Ya, ciri-ciri pantun. Siapa yang bisa tadi? Satu baris dari 4 baris. Pinter. Yang pertama. Tiap baris berdiri dari Di atas 8 sampai 12. baris 1 dan 2 disebut sampiran. Baris 3 sama 4 disebut isi. bersajak atau berlima AB. Yo, silakan cek di kolom chatnya Pak Pur bantu ciri-ciri pantun tadi sesuai dengan video yang kalian tonton. 1 apa? Terdiri Memiliki 4 baris. dari 4 baris. Catat. Lihat di kolom chat. Maaf, di kolom chat dulu. Lihat di kolom chat ya. Ya Pak. Yes, Pak Pur ketikin. Kedua. Tuh. Satu terdiri dari 4 baris. Yang kedua apa? Ciri-ciri pantun. Siap. Yang kedua apa? Baris itu baris apa ya? Papurnya error. Setiap Setiap baris baris terdiri atas 8 sampai 12, Pak. dari Setiap baris. 8 sampai 12 suku. Oh. Lihat di kolom chat. Yang ketiga, baris ke-1 dan ke-3 disebut sampiran. Dan yang keempat, baris ke-3 dan 4 disebut isi. Oke, silakan di kolom chat ada. Catat ya. Salma, kelihatan Salma di kolom chat ciri-ciri pantun. 1 terdiri dari 4 baris. 2 setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris ke-1 dan ke-3 disebut sampiran. Baris keempat, kemudian yang keempat, baris ke-3 dan ke-4 disebut isi. Itu adalah ciri-ciri pantun. Pak yang Apa lagi ya? Keempat, baris ke-3 dan ke-4 disebut isi. bukan Putus-putus lagi ya? bukan Pak. Putus-putus, kenapa? Itu yang nomor 4 baris dan disebut isi.
Enggak kayak gitu. Fotonya kayak gitu. Oh, bayangin deh, itu foto. Itu foto betul. Oke, kalau bertanya di kolom chat aja. Ntar Pak Pur tanya. Pak Pur jawab. Gemuk. Sudah dicatat? Udah. Ian, baik lagi. Ya, lihat di kolom chat ya. Pak Pur nggak akan ditutup ke kolom chat. Kalian bisa periksa di kolom chat. Sudah anak-anak? Belum. Sudah Pak, saya Pak. Oke. Ya, Aisar, silakan baca, dibuka bukunya semuanya halaman 15 terakhir. Contoh pantun tema apa nih? Kesehatan. Yuk, baca Aisar yang kencang. Dari Mak Yami. Berapa Pak? Halaman 15. Baca yang kencang Aisar. Oke Pak, ada banyak pantun yang diketahui oleh Silmi ketika Silmi mendapat tugas dari gurunya. Di antaranya ada pantun ekonomi, pertanian, kesehatan, bahkan pantun bertemu politik. Di bawah ini ada pantun yang berhubungan dengan kesehatan. Mak Yami menawar harga saat membeli bunga melati. Kesehatan harus dijaga agar tidak menyesal di hari nanti. Buah semangka merah, warnanya enak, rasanya buah durian. Berolahraga banyak manfaatnya, jangan pernah engkau tinggalkan. Terus. Terbang ke angkasa tinggi, awan berarak di langit biru. Ayo kawan, kita lari pagi agar jantung sehat selalu. Pintar. Selanjutnya, yang sampingnya. Menyeberang sungai, mendaki bukit, memandang keindah alam raya. Di zaman ini banyak penyakit. Semua penyakit ada obatnya. Oke, terus. Hari hujan. Semua orang bersukaria. Sakit manusia ujian dari Allah. Untuk menguji kesabaran manusia, pantun itu untuk menguji kesabaran manusia. Oke. Nah, itu ya. Itu adalah beberapa contoh pantun yang berhubungan dengan temanya kesehatan ya. Oke. Paham ya anak-anak ya? Bisa? Bisa? Bisa, Pak. Oke, yo sekali lagi. Apa pengertian dari pantun? 1, 2, 3, baca kencang. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang berkait oleh beberapa aturan yang berlaku. Oke, pintar. Kemudian sebutkan ciri-ciri pantun. Yang pertama. Memiliki 4 baris. Ya, terdiri dari 4 baris. Kemudian yang kedua. Baris terdiri atas 8 sampai 12. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemudian ciri-ciri yang ketiga. Baris 1 dan ketiga disebut baris ke-1 dan kedua. Oh iya nih, salah nih. Mohon maaf, Pak Pur. Baris ke-1 dan kedua ya. Kok 1 dan ketiga sih? Mohon maaf. Anak-anak salah. 1 ke-3, Pak. Bukan 1 ke-2. Benar. Ini baris, mohon maaf salah. Baris ke-1 dan kedua. Ya. Kedua disebut sampiran. Nah. 1 dan kedua, mohon maaf. Ya, Agia tadi benar, Agia bertanya. Diedit ya. Baris ke-1 dan kedua disebut sampiran. Baru ciri-ciri yang keempat. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Ya. Oke. Ya, silakan diedit. Mohon maaf ya.
1, 2 disebut sampiran, 3 dan 4 disebut isi. Ya tadi Agia bertanya itu ya. Mohon maaf. Pak, masih ada satu kata lagi, Pak. Apa ciri-ciri pantun? Bersajak atau berima AB-AB? Oh ya, itu juga bisa. Anak-anak sebenarnya jadi dia rimanya itu nggak hanya AB-AB, bisa juga AA semua. Budi, nanti kalian belajar deh di SMP. Tapi ini ciri yang utama 4 dulu ya. SD 4 dulu, nggak apa-apa. AB. Oke, diedit ya tadi. Jadi baris ke-1 dan ke-2 disebut sampiran, bukan baris ke-1 dan ke-3. Mohon maaf ya. 1 dan ke-2 sampiran, 3 dan 4 disebut isi. Oke. Oke, sekarang seperti biasa, pastinya Pak Pur kasih tugas. Nah, sekarang kalian cari pantun dari internet ya. Tidak boleh dari buku modul kalian. Tidak boleh dari buku modul tematik, tidak boleh. Cari dari internet, bisa kalian Google. Kemudian kalian tulis, cukup 1 saja pantunnya. Oke? Cukup 1 saja pantunnya. Temanya tentang... Ntar dulu, dengarkan. Temanya tentang kesehatan atau pendidikan. Sekali lagi, temanya tentang kesehatan atau pendidikan. Kemudian, kalian tulis di buku tulis. Paham ya? Setelah kalian tulis di buku tulis, kalian bacakan di depan video. Di depan kamera HP kalian divideokan. Dibaca, kemudian divideokan. Selanjutnya dikirim ke Google Classroom. Paham? Bisa ya? Ya, sekali lagi tugasnya sih. Sekali lagi tugasnya adalah cari pantun bertemakan pendidikan dan kesehatan, boleh dari internet ataupun Google kalian cari, tidak boleh sama persis seperti yang ada di buku modul tematik. Kemudian kalian tulis di buku tematik dan kalian bacakan sambil divideokan. Oke? Cukup 1 buah pantun. Paham anak-anak ya? Oke. Kesehatan, 1 pendidikan. Enggak, boleh salah satu saja. Boleh pendidikan doang, boleh kesehatan doang. Ya. Boleh teka-teki nggak, Pak? Teka-teki jangan. Pendidikan dan kesehatan aja. Teka-teki nanti bingung, Pak. Oke. Silakan divideokan dan dikirim ke Google Classroom, dikirim paling lambat sore hari ini jam 5 sambil mengisi waktu luang, mungkin nanti kalian sambil tadarus ataupun sambil baca pantun ya. Terakhir jam 5 sore hari ini anak-anak ya. Paham anak-anak? Oke, nanti dikirim ke Google Classroom di folder tugas bahasa Indonesia ya. Kalian ini baru belajar bahasa Indonesia. Nanti kalian bisa cek di folder tugas bahasa Indonesia, oke? Paham ya? Oke, paham semuanya? Oke. Paham, Pak. Oke. Alhamdulillah, cukup sekian pelajaran hari ini. Gampang kan? Jadi tadi mengenai pengertian pantun dan ciri-ciri pantun. Ada yang ingin bertanya anak-anak? Tidak, Pak. Pak, masuk sekolah kapan, Pak? Masuk sekolah kapan? Ya, masuk sekolah insya Allah nanti Juli. Insya Allah mohon doanya saja ya. Insya Allah nanti kita masuk. Nanti masuknya ganti-gantian. Nggak semuanya ya. Saya sampai ke bawah mimpi loh, Pak. Ke sekolah, Pak. Sampai ke bawah mimpi loh, Pak. Sampai ke bawah mimpi masuk sekolah. Sama. Ya, sabar. 4 kali loh Pak mimpinya, Pak. 4 kali, Pak. Bayangin aja, Pak. 4 kali mimpinya. 4 kali mimpi masuk sekolah. Waduh. Kami lagi beli cilok, saya lihat. Lagi beli cilok. Di sini udah nggak ada yang dagang, Mil. Sekarang nanti bawa bekal dari rumah, bawa cilok dari rumah, nggak boleh jajan. Karena kantinnya tutup ya. Jajan. Iya. Boleh, Pak. Tutup. Boleh, tapi nanti jajannya kalau kalian udah dijemput oleh orang tua kalian. Ya. Oh. Ada lagi yang ingin bertanya? Pak. Apa? Bimbel nggak? Nanti kalau misalkan kita masuk naik kelas, ada bimbel nggak? Misalkan naik kelas 6. Naik kelas 6 ada bimbel nggak? Nanti dilihat saja. Dilihat. Nanti nunggu perkembangan keadaan Indonesia. Ya meskipun nggak tetap muka bisa nanti bimbelnya daring bisa sama Bu Ovi gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Pak. Nah, siapa yang sudah habis juz 1 hari ini? Oh, Kimi, pinter. Juz 2, siapa yang sudah habis? 2. Saya, Pak. Saya udah juz 3, Pak. Sama saya udah juz ini, Pak. Saya juz 3, Pak. Saya udah Arkan sudah juz 3. surat Ya, Yunus, Pak. pinter.
Saya 3 juz, Pak. 3 juz lebih. Oh, Umar udah 3 juz lebih. Pintar ya. Semoga targetnya tercapai ya. Saya juga. Tahun ini. Ini juga Pak, lebih. Ya, 1 kali hatam. Oke. Oke, anak-anak, cukup sekian ya. Sudah siang. Silahkan mengerjakan apa yang harus kalian kerjakan. Boleh ngerjain tugas dulu, boleh bantu orang tua juga boleh baca Al-Quran, tadarus boleh ya. Yang penting santai saja ngerjainnya. Hari ini Pak Pur kasih waktu sampai jam 5 sore ya, nggak buru-buru kan jadinya. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan pada hari ini, Pak Pur ucapkan terus semangat anak-anak dalam belajar dan menuntut ilmu. Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan. Ingat 5M. Kalau kalian lagi keluar nih, misalkan diajak orang tuanya, diajak belanja, ataupun diajak ke rumah saudara, tetap ya ingat 5M. Apa? Menjaga iman dan imun, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas atau menjauhi kerumunan. Ya. Menjaga iman. Menjaga iman dan imun itu yang penting. Karena kalau misalkan nauzubillah ya, misalkan virusnya masuk ke dalam tubuh kalian, tapi kalau imannya kuat ya insya Allah virusnya kalah. Seperti itu anak-anak. Oke, tidak ada lagi yang ingin bertanya? Baik, kita membaca hamdalah. Boleh 2 Pak. Alhamdulillah. Membaca surat Al-Asr. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berpesan dalam kebenaran dan saling berpesan dalam kesabaran. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, masih Pak Pur. Boleh 2 enggak, Kak? Sama-sama. Terima kasih. Pak, boleh 2 enggak, Pak? Pantunnya boleh 2. Boleh. Ini Lebih boleh enggak, Pak? Lebih. Udah 2 aja, jangan banyak. Ada 1 aja Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.